お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 585 kita diperlihatkan pada 8 orang stand leader yang tengah dihadang oleh para Shinigami. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Pada awal chapter 586 ini memperlihatkan para Shinigami yang tengah berbaris menghadang para stand leader. Mereka diantaranya adalah Rukia, Renji, Hisagi, Byakuya, Yumichika, dan juga Ikkaku. Dari sorot mata mereka terlihat jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan para stand leader itu mengejar Ichigo yang tengah menuju markas musuh. Di sisi lain, melihat musuh yang kini telah mencoba menghadang, sepertinya membuat Busby sedikit kesal. Terlebih dirinya tahu bahwa para Shinigami itu bukanlah orang yang berada di dalam daftar potensi perang. Dan tidak menunggu waktu lama, Busby pun kini segera melancarkan serangan ke arah para Shinigami guna menyingkirkan mereka dari hadangan. Namun belum sempat Busby melancarkan serangan, tiba-tiba saja dari arah atas dirinya telah diserang oleh Ikkaku yang saat itu meloncat ke arahnya. Namun meski begitu, dengan sigap Busby pun tampaknya mampu menghindari serangan barbar yang dilancarkan oleh Ikkaku tersebut. Seakan tidak mau kalah, kini Busby pun mencoba melancarkan serangan baliknya kepada Ikkaku dengan menggunakan senjata crossbow miliknya. Namun lagi-lagi belum sempat Busby melakukan serangan, secara tiba-tiba senjatanya itu telah dibekukan oleh sebuah serangan es yang datang dari arah samping. Rupanya serangan es tersebut merupakan serangan yang telah dilancarkan oleh Rukia. Bersama dengan rekan-rekannya, dia pun kembali menegaskan bahwa tujuannya datang kemari adalah untuk tidak membiarkan para stand leader lewat. Mendengar hal itu, seolah tak ingin membuang waktu lebih lama lagi, Lily pun kini tampaknya ingin segera menghabisi para Shinigami itu dengan cepat. Sambil mendekati Busby, Lily mengajak para rekan-rekannya yang lain untuk langsung menggunakan kekuatan Full Standy. Dan benar saja, sambil bergerak menuju musuh, para stand leader itu kini mulai mengaktifkan kekuatan Full Standy-nya secara serentak. Bersamaan dengan itu, para Shinigami yang sedari tadi telah mencoba menghadang pun sepertinya juga telah bersiap menghadapi para stand leader itu. Terlihat kini tampaknya bentrokan antara 8 stand leader dan 6 Shinigami pun akan segera dimulai. Sedikit bergeser ke tempat di mana Ichigo berada. Saat itu Ichigo sepertinya telah hampir sampai di tempat markas milik Yuhava. Terlihat saat itu Ichigo yang telah melihat keberadaan Yuhava dari arah jauh, kini mulai berteriak memanggil nama Yuhava dengan lantang. Sementara itu, melihat Ichigo yang telah hampir sampai ke tempat Yuhava, lantas membuat Yugram pun mencoba mencegah Ichigo untuk melangkah lebih dekat lagi. Namun belum sempat Yugram melaksanakan niatnya itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan apa yang hendak dilakukan oleh Ishida di dekatnya. Rupanya saat itu Ishida telah berhasil melancarkan serangan panah ke arah Ichigo hingga mampu menghentikan Ichigo di sana. Melihat orang yang telah melancarkan serangan itu adalah Ishida, sontak membuat Ichigo pun terkejut dengan apa yang dilihatnya itu. Merasa tidak percaya bahwa kini Ishida telah berada di pihak musuh, Ichigo pun langsung membentak Ishida dan menanyakan alasannya bergabung bersama Yuhava. Akan tetapi, seolah tak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Ichigo, dengan dinginnya Ishida malah menyuruh Ichigo untuk segera pergi meninggalkan pertarungan. Dan demi menghentikan Ichigo yang keras kepala itu, tanpa ragu Ishida pun segera melancarkan serangan ribuan panah ke arah Ichigo. Namun sesaat serangan panah itu menghujani Ichigo, tiba-tiba saja dirinya telah dilindungi oleh sebuah perisai jingga yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Rupanya orang yang telah menciptakan pelindung itu untuk Ichigo, siapa lagi kalau bukan Inoue Orihime, yang mana saat itu Orihime dan Sado tengah muncul di tempat itu dengan menggunakan sebuah gerbang Garganta. Terlihat kini dengan ekspresi yang begitu tidak percaya, mereka berdua pun tampaknya juga menyayangkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Ishida. Di sisi lain, seakan tahu dengan apa yang terjadi di antara mereka, Yuhava pun menawarkan Ishida untuk segera berpamitan kepada teman-temannya. Karena menurutnya kepergiannya ini mungkin akan menjadi akhir bagi pertemuan mereka. Mendengar hal itu, seolah dirinya sadar akan keputusan yang telah dipilihnya, dengan pasrah Ishida pun mengiyakan apa yang dikatakan Yuhava tersebut. Kemudian setelah itu, bersama Yugram dan Ishida, kini Yuhava dengan segera mulai beranjak mendekati kilatan cahaya yang akan menuju istana Soul King.
Sementara itu, Ichigo yang belum dapat menerima kenyataan pahit yang didapatkannya, lantas kembali berteriak memanggil nama temannya itu dengan sangat keras. Namun sayang, teriakan yang penuh kesedihan itu tampaknya tak mampu menahan kepergian temannya yang kini telah semakin terbang jauh meninggalkan Sairete. Di awal chapter 587 ini masih memperlihatkan Ichigo yang tengah bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Ishida. Sadar bahwa panggilannya tidak digubris oleh Ishida, Ichigo pun lantas berteriak kembali memanggil Ishida yang semakin jauh meninggalkannya. Seiring dengan masuknya mereka bertiga ke dalam lorong cahaya itu, tampaknya hal itu juga menyebabkan sebuah gelombang kejut yang sangat dahsyat ke segala penjuru Sairete. Di tengah terjangan gelombang kejut itu, Orihime dan Sado pun kini menghampiri Ichigo untuk melindunginya dari ledakan. Terlihat dengan menggunakan Santen Keshun, Orihime tampaknya mampu melindungi Ichigo yang masih dilanda galau setelah menerima kenyataan pahit dari Ishida. Kemudian setelah itu, sambil duduk melamun di atas tanah, sepertinya Ichigo sangat menyesalkan dengan apa yang telah terjadi kepada Ishida. Terlihat saat itu Ichigo tampaknya sudah tidak bersemangat lagi untuk melakukan pertarungan. Namun melihat hal itu, Sado yang merasa kesal dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ichigo, tiba-tiba saja mengangkat tubuh Ichigo dan melemparkannya ke arah sebuah gedung. Sambil melakukan hal itu, Sado pun memarahi Ichigo yang seharusnya bisa bersikap lebih tegar dan dewasa di dalam situasi seperti ini. Seakan merasa dirinya tersadarkan dengan apa yang dikatakan oleh Sado, lantas membuat Ichigo pun mulai berusaha menerima kenyataan pahit itu dengan lapang dada. Kini dengan dipacu oleh rasa penasaran akan alasan dibalik keputusan Ishida, Ichigo pun bertekad untuk mengejar Ishida dan membawanya kembali pulang. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja telah datang Urahara yang sepertinya membawa kabar baik. Di sana, Urahara menyebutkan bahwa dirinya mempunyai sebuah cara untuk dapat mengirim Ichigo dan teman-temannya menuju Istana Soul King. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya di tempat yang sebelumnya menjadi tempat pertarungan antara ke-6 Shinigami melawan 8 orang Stand Ritter. Terlihat saat itu rupanya Rukia dan Renji tengah terpisah dengan Shinigami lain akibat dari gelombang kejut yang sebelumnya juga menerpa mereka. Melalui reatsu yang saat itu mereka rasakan, mereka berdua pun kini mengetahui bahwa Ishida saat itu tengah memutuskan untuk berada di pihak musuh, yang mana hal itu sangat mereka sesalkan. Di sisi lain, mendengar hal itu, Busby yang rupanya sedari tadi berada di sana, kini akhirnya mengetahui bahwa Rukia dan Renji merupakan teman dekat dari Ishida. Seolah menganggap bahwa Rukia dan Renji tengah marah atas apa yang dilakukan oleh Ishida, Busby pun menyebutkan bahwa dirinya juga sangat membenci Ishida bahkan sampai ingin membunuhnya. Namun di tengah pembicaraannya itu, tiba-tiba saja dari arah bawah, Renji yang tampaknya telah muak dengan apa yang dikatakan oleh Busby, kini langsung melancarkan sebuah serangan dadakan ke arah Busby. Sambil melakukan hal itu, Renji pun juga mengejek Busby yang menurutnya memiliki gaya rambut seperti seekor ayam. Mendengar ejekan tersebut, lantas membuat Busby pun menjadi sangat kesal dan marah. Dan tidak menunggu waktu lama, dengan segera Busby kini langsung mulai melancarkan serangan Burning Finger-nya dengan mengacungkan 4 jari. Terlihat serangan dari Busby tersebut tampaknya sangat dahsyat hingga mampu menciptakan sebuah semburan api yang sangat besar ke arah Renji. Serangan api itu sepertinya mampu membakar semua bangunan yang saat itu berada di sana. Kita berpindah ke tempat lain, di mana di akhir panel ini kita pun diperlihatkan dengan Yuhava yang tampaknya telah sampai di depan Istana Soul King. Dengan beberapa pilar yang telah hancur akibat kedatangan mereka, kini Yuhava dan para pengikutnya tengah berjalan menuju istana utama. Pada awal chapter 588 ini memperlihatkan detik-detik saat Yuhava telah sampai di wilayah istana dengan menggunakan akses sebuah kilatan cahaya. Terlihat saat itu cahaya yang tengah menghujam ke langit dengan kerasnya menghantam jembatan yang biasanya digunakan sebagai gerbang masuk menuju Istana Soul King. Di sisi lain, para anggota divisi 0 yang saat itu tengah berada di istananya masing-masing kini mulai menyadari bahwa musuh saat ini telah tiba di wilayah mereka. Meski sempat merasa terkejut, tampaknya para anggota divisi 0 ini masih terlihat cukup tenang dengan telah ditembusnya gerbang utama. Sementara itu, Yuhava yang baru saja sampai di wilayah istana, kini mulai memperhatikan tempat yang baru pertama kali dikunjunginya itu. Sambil berjalan memperhatikan sekelilingnya, Yuhava pun menyuruh Yugram untuk segera menyerbu tempat itu bersama para pasukan yang lain. Mendengar hal itu, Yugram pun lantas dengan sigapnya langsung menciptakan sebuah gerbang bayangan dari arah belakang.
Dan benar saja, dari balik bayangan itu, kini telah bermunculan para pasukan Vandenrah yang telah siap bertempur menyerbu istana. Namun baru saja para pasukan itu akan melakukan penyerbuannya, tiba-tiba saja mereka semua telah mendapatkan sebuah serangan yang langsung mementalkan mereka dalam sekejap. Rupanya orang yang telah menyerang para pasukan Vandenrah itu ternyata adalah Tenjiro Kirinji. Sambil memperkenalkan dirinya kepada Yuhava, Kirinji pun dengan percaya dirinya telah bersiap melancarkan serangan selanjutnya kepada Yuhava. Dan tidak menunggu waktu lama, dengan menggunakan kekuatannya itu, kini dari arah belakang Yuhava telah muncul sebuah ombak yang cukup besar hingga mampu menerpa Yuhava bersama para pasukannya. Terlihat para pasukan Vandenrah yang terkena ombak tersebut kini mulai terbakar akibat panas yang dihasilkan oleh air tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ saja, sambil menyombongkan kekuatan air panasnya yang mampu membakar para pasukan tersebut, Kirinji pun sepertinya akan mulai melancarkan serangan andalannya secara langsung kepada Yuhava. Di sisi lain, Yuhava yang melihat hal itu tampaknya masih terlihat tenang dengan apa yang akan dilakukan Kirinji terhadap dirinya. Dengan ekspresi yang dingin, dia pun memilih diam seakan merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya di sebuah area pertarungan Shinigami melawan Quincy. Terlihat saat itu Ikkaku dan Yumichika tengah menodongkan pedangnya ke arah Giselle Gewell. Seakan khawatir bahwa musuhnya memiliki suatu jebakan, Ikkaku dan Yumichika pun sepertinya tidak ingin gegabah untuk langsung menyerangnya. Sementara itu, Giselle yang sedikit kewalahan dengan situasinya saat itu, kini tengah berusaha menyembunyikan kekuatan sebenarnya yang mampu merubah orang menjadi zombie dengan darahnya. Di sisi lain, Yumichika yang mulai jengkel dengan sikap Giselle tersebut, lantas membuatnya pun mencoba memprovokasi Giselle dengan menuduhnya sebagai seorang pria. Hal itu Yumichika lakukan adalah untuk membuat musuhnya marah dan mengeluarkan kekuatan aslinya. Dan benar saja, seolah terhina dengan apa yang dikatakan oleh Yumichika terhadapnya, Giselle pun kini merasa kesal dan langsung memanggil temannya untuk segera menghampiri dirinya. Dan secara mengejutkan, rupanya orang yang telah dipanggil oleh Giselle ke tempat itu tiada lain adalah Bambieta Busterbine, yang mana sebelumnya dirinya telah dikalahkan oleh Kapten Komamura. Terlihat dengan kulit yang sangat pucat menandakan bahwa Bambieta kini telah menjadi zombie yang mampu dikendalikan oleh Giselle. Di awal chapter 589 ini memperlihatkan Ichigo, Sado, dan Orihime yang sedang berada di ruang penelitian Shinigami bersama Urahara. Terlihat saat itu mereka bertiga tengah berada di dalam sebuah Tenchuren yang akan digunakan sebagai kendaraan untuk menuju istana Soul King. Tepat di depan mereka, Urahara menyebutkan bahwa Tenchuren yang saat ini mereka gunakan merupakan hasil tiruan yang telah diciptakan oleh Divisi 12. Selain itu, dia mengatakan bahwa Tenchuren ini bukanlah hasil tiruan yang sempurna, karena Tenchuren yang sempurna hanyalah milik keluarga Shiba. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul akun yang memberitahukan Urahara bahwa tamu yang diundangnya kini telah datang. Bersamaan dengan itu, Sado yang berada di dalam Tenchuren bersama Ichigo dan Orihime tiba-tiba mulai merasa keanehan dan ingin menanyakan pendapat pada Ichigo. Namun rupanya apa yang dia coba tanyakan saat itu adalah masalah pakaian Orihime. Menurutnya itu sangat mencuri perhatiannya ketika berada di dalam ruang sempit Tenchuren. Sementara itu, Orihime yang merasa malu dengan apa yang dikatakan oleh Sado tersebut lantas membuatnya pun begitu heboh, karena dia berpikir kalau Ichigo tidak akan suka dengan pakaian yang dia gunakan. Namun apa yang terjadi, Ichigo dengan malu-malu tai kebo juga mengatakan bahwa pakaian yang digunakan Orihime menurutnya menunjukkan sedikit terlalu banyak. Kemudian di tengah kekacauan mereka, tiba-tiba saja muncul Yoroichi dengan memecah buah melon milik Orihime guna menenangkan Orihime yang kelihatannya sangat panik. Tak lama setelah itu, kini Yoroichi pun mulai serius dan menunjukkan beberapa tabung energi yang akan digunakannya untuk bahan bakar Tenchuren. Rupanya saat itu Yoroichi telah diperintahkan oleh Urahara untuk mengumpulkan energi yang berasal dari distorsi yang telah digunakan oleh para Quincy sebelumnya. Kemudian setelah itu, dengan riang Urahara pun menyuruh mereka semua yang berada di sana untuk bersiap-siap karena sebentar lagi Tenchuren akan segera diaktifkan. Kita berpindah ke tempat para Shinigami tengah bertempur. Terlihat saat itu sebuah ledakan bom tengah menyerang Ikkaku dan Yumichika. Sepertinya ledakan itu berasal dari serangan milik Bambieta yang saat itu telah menjadi zombinya Giselle. Di sana sambil menghindari serangan Bambi, Yumichika berpendapat bahwa bola bom yang diluncurkan itu hanyalah sebuah pelatuk. Jika sesuatu menyentuhnya, maka itu akan menciptakan sebuah ledakan yang besar. Mengerti akan apa yang dijelaskan oleh Yumichika, dengan cepat sambil menghindari bola bom, Ikkaku pun segera meluncur ke arah Bambieta untuk menebasnya dari arah dekat.
Dan benar saja, serangan cepat Ikkaku itu rupanya berhasil menebas Bambi hingga membuatnya memuncratkan banyak sekali darah. Diikuti oleh Yumichika dari arah belakang, Yumichika pun tanpa ragu langsung memotong tangan kanan milik Bambieta. Sementara itu, dari arah bawah, Giselle yang melihat hal itu pun mengatakan bahwa saat ini Bambi tidak akan bisa mati dengan mudah, karena saat ini dirinya adalah seorang zombie. Tak berselang lama, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Giselle, tiba-tiba saja Bambi melancarkan sebuah ledakan bom yang sangat besar hingga mampu menghanguskan Ikkaku dan Yumichika di sana. Melihat hal itu dengan senyuman manis yang mengarah pada zombinya, kini Giselle pun mulai menyatakan bahwa kekuatannya adalah mampu mengubah orang lain menjadi zombie dengan cara memercikkan darahnya. Kemudian setelah itu, dari arah dekat Giselle, tiba-tiba saja muncul Kapten Mayuri dengan pakaiannya yang menyilaukan semua orang. Di sana dengan santainya Mayuri mengatakan bahwa dirinya begitu sangat tertarik pada orang yang mampu mengendalikan zombie. Sepertinya ini akan menjadi sebuah pertarungan yang menarik antara kapten yang gila akan eksperimen melawan sang pengendali zombie Giselle Gewel. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira pertarungan seperti apa yang akan dijalani oleh Mayuri melawan Giselle Gewel? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.